Baik, selamat malam kepada Bapak dan teman-teman. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan soal advance materi transformasi geometri dilatasi. Jadi, untuk soal pertama, diketahui persamaan lingkaran L, X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Didilatasikan oleh titik pusat dilatasi O atau 00 dengan skala dilatasi 3. Luas bayangan lingkaran L sama dengan titik-titik-titik satuan luas. Buktikan bahwa jari-jari lingkaran bayangan adalah 3 kali jari-jari lingkaran awal. Kita diberikan 4 pilihan, yaitu A, 16π, B, 25π, C, 36π, dan D, 49π. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, pertama, karena pusat dilatasi berada pada titik 00, dan skala dilatasi adalah 3, maka yang kita akan gunakan adalah bahwa X-aksen, Y-aksen sama dengan 3003 XY. Karena prinsip dari dilatasi adalah bahwa hasil atau bayangan dari dilatasi adalah objek awal dikalikan dengan skala dilatasinya. Untuk soal ini, skala dilatasi adalah 3, maka akan dikalikan dengan matriks 3003. Maka akan ditemukan bahwa X-aksen, Y-aksen sama dengan 3X, 3Y. Dengan membagi kedua matriks dengan 3, maka kita akan menemukan bahwa X, Y sama dengan 1/3 X-aksen, 1/3 Y-aksen. Maka dengan kesamaan dua matriks, kita dapat menemukan dua persamaan, yaitu X sama dengan 1/3 X-aksen, dan Y sama dengan 1/3 Y-aksen. Selanjutnya adalah kita akan mensubstitusi nilai X dan Y untuk persamaan yang sebelumnya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2Y dikurang 3 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X dan Y, maka kita akan menghasilkan persamaan, yaitu 1/3 X-aksen kuadrat ditambah 1/3 Y-aksen kuadrat dikurang 2 dikali 1/3 Y-aksen dikurang 3 sama dengan 0. Dengan mengalihkan 1/3 kita kuadratkan, maka kita menemukan persamaan 1/9 X-aksen kuadrat ditambah 1/9 Y-aksen kuadrat dikurang 2/3 Y-aksen dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian dari persamaan yang tadi, dengan mengalihkan kedua ruas dengan 9, maka kita menemukan persamaan X-aksen kuadrat ditambah Y-aksen kuadrat dikurang 6 Y-aksen dikurang 27 sama dengan 0. Maka dengan melihat persamaan umum lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0, kita bandingkan dengan persamaan kita tadi, maka kita menemukan bahwa nilai A di persamaan kita sama dengan 0, nilai B sama dengan negatif 6, dan nilai C sama dengan negatif 27. Untuk menentukan jari-jari lingkaran, kita akan menggunakan rumus jari-jari lingkaran, yaitu akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang dengan C. Dengan mensubstitusi nilai A sama dengan 0, B sama dengan min 6, dan C sama dengan min 27, maka kita akan menemukan bahwa jari-jari dari lingkaran bayangan adalah akar 36 atau sama dengan 6. Selanjutnya untuk menentukan luas lingkaran, kita menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu V sama dengan R kuadrat. Maka luas lingkaran bayangan sama dengan V dikali R aksen kuadrat. Maka luas lingkaran bayangan adalah V dikali 6 kuadrat atau 36V. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu 36V. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa jari-jari lingkaran setelah dilatasi adalah 3 kali jari-jari lingkaran awal. Kita lihat persamaan lingkaran awal, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 3, dikurang 2Y, dikurang 3 sama dengan 0. Maka dari persamaan umum lingkaran, kita memperoleh nilai A sama dengan 0, nilai B sama dengan negatif 2, dan nilai C sama dengan negatif 3. Dengan memasukkan nilai A, B, dan C ke dalam rumus jari-jari lingkaran, maka kita akan memperoleh jari-jari lingkaran awal senilai akar 4 atau 2. Maka kita telah menemukan bahwa jari-jari lingkaran awal adalah 2 dan jari-jari lingkaran bayangan adalah 6. Maka terbukti bahwa jari-jari lingkaran bayangan adalah 3 kali jari-jari lingkaran awal. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah lingkaran dengan rumus
dengan persamaan X dikurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah 4 kuadrat, Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 16. Didilatasikan oleh D. Dengan pusat dilatasi 1,4, 1,4, dan skala dilatasi setengah. Tentukan persamaan bayangannya dan luas bayangan dari lingkarannya. Buktikan bahwa luas lingkaran bayangan adalah setengah kuadrat atau seperempat dari luas lingkaran awal. Maka karena diberikan faktor skala K sama dengan setengah dan titik pusatnya itu AB sama dengan 1,4, maka untuk menentukan hubungan X, Y, dan X aksen, Y aksen, kita akan menggunakan rumus dilatasi, yaitu X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B, sama dengan skala dilatasi, yaitu K0, 0K, dikalikan dengan titik awal dikurangi pusat dilatasi, yaitu X dikurang A, Y dikurang B. Maka dengan mensubstitusi nilai K, A, dan B, maka kita dapat menemukan bahwa X aksen dikurang 1, Y aksen dikurang 4, sama dengan setengah dikali X kurang 1, setengah dikali Y dikurang 4. Maka dari kesamaan dua matriks, kita memperoleh persamaan X aksen dikurang 1 sama dengan setengah X dikurang 1. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan 2, kita peroleh bahwa X dikurang 1 sama dengan 2 dikali X aksen dikurang 1, maka kita peroleh bahwa X sama dengan 2X aksen dikurang 1. Lalu dari persamaan Y aksen dikurang 4 sama dengan setengah Y aksen dikurang 4, kita kalikan kedua ruas dengan 2, maka kita temukan bahwa Y dikurang 4 sama dengan 2 dikali Y aksen dikurang 4. Dan kita temukan bahwa Y sama dengan 2Y aksen dikurang 4. Maka kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan sebelumnya, yaitu X dikurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 16. Kita substitusikan nilai X dan Y, maka pada akhirnya kita akan memperoleh persamaan lingkaran baru, yaitu X aksen dikurang 2 kuadrat ditambah Y aksen dikurang 1 kuadrat sama dengan 4. Maka dengan melihat persamaan umum lingkaran bahwa X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat atau kuadrat dari jari-jari, maka kita temukan bahwa jari-jari lingkaran bayangan adalah R aksen sama dengan akar dari 4, yaitu 2. Maka untuk menentukan luas bayangan, kita kalikan V R aksen kuadrat sama dengan V 2 kuadrat sama dengan 4V satuan luas. Jadi luas lingkaran bayangan adalah 4V satuan luas. Lalu kita bandingkan luas lingkaran bayangan dengan luas lingkaran awal. Dengan persamaan X dikurang 3 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 16. Dengan melihat persamaan umum lingkaran, maka kita peroleh bahwa jari-jari lingkaran bayangan adalah akar dari 16 sama dengan 4. Maka luas lingkaran awal sama dengan VR kuadrat sama dengan 16V satuan luas. Jadi luas lingkaran awal adalah 16V satuan luas. Maka kita telah menemukan bahwa luas lingkaran bayangan sama dengan 4V dan luas lingkaran awal adalah 16V. Maka terbukti bahwa luas lingkaran bayangan adalah setengah kuadrat atau seperempat luas lingkaran awal. Sesuai dengan faktor skala yaitu setengah. Karena dengan jari-jari bayangan setengah jari-jari lingkaran awal, maka R aksen kuadrat akan bernilai seperempat dari R kuadrat. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam sebuah proyek seni di kota, sebuah kanvas berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 meter harus diperbesar dengan faktor skala 2. Dengan pusat dilatasi ada di sudut kanan atas dari kanvas tersebut. Tentukan panjang sisi kanvas setelah perbesaran dan jelaskan bagaimana perubahan luas kanvas akan mempengaruhi biaya pemasangan jika harganya diukur per 1 meter kuadrat kanvas. Maka pertama kita harus menentukan panjang sisi dari kanvas setelah dilatasi, yaitu sisi awal kanvas dikali dengan faktor skala dilatasi sama dengan 6 dikali 2, yaitu kita menemukan bahwa panjang sisi kanvas setelah dilatasi 12 meter. Meskipun pusat dilatasi berada di sudut kanan atas, panjang sisi persegi hanya dipengaruhi oleh faktor skala, sehingga panjang sisi kita temukan menjadi 12 meter setelah pembesaran. Lalu kita temukan perubahan luas kanvas. Luas awal kanvas adalah 6 kuadrat, yaitu 36 meter kuadrat, dan luas kanvas setelah dilatasi adalah 12 kuadrat atau 144 meter kuadrat. Selanjutnya kita mencari pengaruh perubahan luas terhadap biaya pemasangan. Luas awal kanvas 36 meter kuadrat dan luas setelah dilatasi 144 meter kuadrat. Maka perbandingan luas kanvas setelah dilatasi dengan sebelum dilatasi adalah 4.
Maka luas kanvas menjadi 4 kali lebih besar setelah dilatasi. Dengan kata lain, biaya pemasangan akan meningkat 4 kali lipat dari biaya awal. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam sebuah proyek desain gedung, sebuah pola jajar genjang dengan titik sudut pada koordinat A, B, C, dan D perlu diperluas untuk dijadikan elemen dekoratif pada dinding luar. Pusat dari transformasi ini berada di titik P, 4, 5, dan digunakan faktor skala K, 3/2. Tentukan koordinat baru dari titik-titik sudut jajar genjang setelah transformasi dilatasi. Dan bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi nilai estetika jajar genjang secara visual. Dengan diberikan faktor skala K sama dengan 3/2 dan titik pusat AB yaitu 4, 5, maka kita akan menentukan hubungan XY dan X-aksen Y-aksen dengan menggunakan rumus yang sama seperti soal nomor 2. Di mana X-aksen dikurang A, Y-aksen dikurang B sama dengan K00 K dikali dengan X dikurang A, Y dikurang B. Maka akhirnya kita temukan bahwa X-aksen dikurang 4, Y-aksen dikurang 5 sama dengan 3/2 X dikurang 4, 3/2 Y dikurang 5. Maka kita peroleh dari kesamaan dua matriks bahwa X-aksen dikurang 4 sama dengan 3/2 X dikurang 4. Maka kita temukan bahwa X-aksen sama dengan 4 ditambah 3/2 dikali X dikurang 4. Dan Y-aksen dikurang 5 sama dengan 3/2 dikali Y kurang 5. Maka kita temukan bahwa Y-aksen sama dengan 5 ditambah 3/2 dikali Y dikurang 5. Maka dari persamaan yang telah kita temukan, kita substitusikan nilai X dan Y dari masing-masing titik. Maka setelah kita mensubstitusikan nilai X dan Y dari masing-masing titik, kita akan memperoleh 4 titik bayangan yang baru, yaitu A, aksen 12, B aksen 74, C aksen 48, dan D aksen 10,8. Maka kita telah memperoleh bayangan titik A, B, C, dan D setelah dilatasi, yaitu A aksen 12, B aksen 72, C aksen 48, D aksen 10,8. Secara visual, panjang sisi jajar genjang akan membesar sebesar 1,5 kali lipat, sesuai dengan skala dilatasi yaitu 3/2 atau 1,5. Sesuai dengan prinsip dilatasi, secara bentuk dari jajar genjang tidak akan berubah, hanya mengalami perbesaran, sehingga perubahan ini tidak akan mempengaruhi nilai estetika dari jajar genjang. Baik, sekian pembahasan soal advance dari saya. Terima kasih.